Edukasi, informatif, kabel, Negatif TV Podcast. Kita sekarang ditemani oleh kopi apa ini tadi? Kopi Manglayang. Utang Manglayang. Kopi Manglayang. Manglayang Utang. Kopi Manglayang. Lembang. Kopi Manglayang. Kopi Manglayang karena memang posisinya berada di Sekitaran sekitaran Manglayang. Sebelah sana memang Manglayang sih. Jadi detailnya mah dapur langit teh posisinya tuh kalau bisa masuk dari Cijambe nya Pak. Daerah Bandung Timur, daerah Ujung Berung, masuk Cijambe, naik terus ke atas. Sebenarnya bukan Cijambe lah, masuk itu apa terminal bukan Dari alun-alun. Cijambe bisa, Oh, dari alun-alun Ujung Berung bisa gitu. Banyak jalan lah ke sini. Kalau orang Bandung Timur mah pasti apalah jalan-jalanannya. Cigending ke atas. Cinangka. Ya pokoknya tempatnya keren, asli keren banget. Buat orang-orang yang hidupnya susah mah udah jadi tempat mencari inspirasi itu benar-benar. Iya, tambah susah. Bandung Raya teh kelihatan gitu. Ya bagi orang yang hidupnya susah tambah susah gitu. Kamu anu susah napas. Oke, saya napas gede lembangna anjir. Ya pokoknya keren lah, recommended banget. Terus kopinya juga enak, menunya juga banyak, Murah, murah, lah, ada banyak. terjangkau lah ya. Terjangkau. Minko. Nah, tadi kita makan ayam goreng, ada bebek, ada kamu segala Ikan, nila ada. Dan yang paling penting mah jengkol ada. Jengkol ada di sini mah. Eta Kesukaan menu orang favorit Sunda, sih. menu favorit. Pun pete nggak ada, nah di dia pete nggak ada. Kayak gitu tuh. Mahal, baik. Tuh teh mahal. Ya gini kan, wah, kita akan sedikit ngobrolin soal anak-anak nongkrong, tipikal tongkrongan, tipikal anak-anak yang ada di tongkrongan. Kan kita kayak suka nongkrongnya. Ya, Kita termasuk gitu. ya banyak hal kita temukan, banyak kita pelajari ketika kita sudah nongkrong dengan teman-teman gitu. Ya itu tadi salah satu tadi. Nongkrong, janjian tes datang surasiri tek kabeh main HP. Aya nu main game, aya nu chat, aya nu buka Facebook, cuman bolak-balik beranda profil. Ayo mabar itu. Aya nu mabar, aya nu Twitteran, aya nu Instagram, karena main medsos, kumpul nyawa-nyaho pas ningali saya mana jangan salah diuk. Ya, nanti akan banyak hal lah ya. Ya, salah satunya mungkin itu tadi, mungkin Mang Ibai punya pengalaman Spiritual. soal bisnis. Banget tuh juga dukun berarti. Ada pengalaman misalkan orang yang suka main handphone atau apa gitu mungkin di tongkrong itu di mana aja, misalkan Mang Ibai mangkalnya di Otista misalkan gitu atau Sekarang udah enggak di Oh. Udah di Jalan Sumatera berarti sekarang. Udah enggak sekarang. Paling nggak si Afrika aja sih sekarang. Udah pindah, udah dihapus sama Satpol PP. Iya, berarti kan banyak menemukan dari tongkrongan itu banyak. Tidak hanya sekarang ya, mungkin dari dulu juga waktu masih kencingnya belum lempeng juga. Sekarang ini masih belum Iya kan beda zaman ya. Zaman Mang Ibai, zaman saya, zaman pasangan beda. Nah, udah cerita ke tongkrongan waktu kecil lah. Mang Ibai anu paling diingatkan pasti zaman anak-anak zaman ayeuna bisa jadi pengalaman gitu kan, ngalamin. Mang Ibai anu Mang Ibai tidak temukan permainan atau tongkrongan atau main di zaman ayeuna tuh naon pas zaman Mang Ibai. Pas zaman saya jadi kepanggil pisan gitu. Sa alma mater yang keur amun teh. Amun kieu ngobrol kieu mah. Dulu mah saya juara lamun tongkrongan, lain tongkrongannya dan nongkrong pada zaman dulu mah bukan di kafe kan. Kalau tongkrongan dulu mah kayak main bersama gitu kan. Pas zaman dulu mah ya Gatrik ngaman ya kene Juga trik itu naon ya, gatrik teh kan pengalaman. gatrik teh kumaha asalnya permainan teh mun kudu dijelasin. Kayu. Terus pakai kayu deui. Teprap jauh ieu bubar. Nah gitu Pak. Itu mah lebih ke permainan anak kecil ya, bukan tongkrongan. Iya bukan, karena waktu zaman dulu mah saya juga tongkrongannya bukan. Iya. Dan itu pun
bukan anak kecil Pak, anak-anak remaja pun masih banyak yang main kayak gitu. Pak, bedanya gini, karena kan tadi saya bilang beda zaman. Mang Ibai pada saat main gatrik di SMA, saya main gatrik lagi TK. Kan kita berbeda. Pas sama mungkin main gatrik ke kuliah. Gitu loh. Iya, bisa jadi kan beda zaman. Pas mudana orang beda kan. Ya itu maksud saya teh itu kan permainan ya. Permainan itu masuk ke tongkrongan gak sih? Ya kan beda nongkrong, kan beda nongkrongnya zaman baheula jeung zaman sekarang. Oke, berarti dirurut dari zaman kecil terus ke remaja terus ke dewasa. Tongkrongannya pasti berbeda loh. Pasti berbeda. Dan menemukan hal-hal yang berbeda dan karakter teman seperti apa, karakter teman banyak. Iya, maksudnya ada misalkan waktu kecil mah ada teman yang cengeng, ada nggak misalkan cerita teman yang cengeng gitu atau teman yang galak atau apa gitu? Oh, kalau galamitan culas. Enggak, kalau waktu kecil saya punya temen yang kalau disebut bandel banget, bahkan dia nyampe tega saking marahnya sama temannya itu dilemparin ke sawah sampai si anaknya nangis jumpalitan di tengah sawah. Padahal kan kalau menurut logikanya jumpalitan di tengah sawah maka kalau kiri punya mau bisa udah, tapi jumpalitan itu saking kubandelnya eta anak. Itu pengalaman saya pas waktu dulu masih kecil mah nyamperin ka juga gitu. Teh hirup kene. Sampai sekarang alhamdulillah sih masih hidup. Sampai sekarang. Jadi bandel enggak? Saya kalau disebut bandel enggak sih. Cengeng enggak? Apa cabul? Cabul tilaleuti. Cabul tilaleuti. Kalau disebut cabul bakat mungkin. Alaman anu paling diinget mah pas SD. SD kan biasa istirahat nongkrong. Nah, bedana zaman ayeun SD zaman sekarang sama SD zaman dulu kan SD zaman sekarang mah ya tadi teh pas begitu istirahat mabar gitu kan nongkrongna. Namun saya bala apa kan aya penyerut buleud, Pak. Buleud. Ada cerminnya kan? Belaan. Tempel. Gitu kan. Oh, cabul. Kerok. Nah, berarti bakatnya lebih. Dia bakatnya lebih berarti. Saya mah tanya orang yakin anu seangkatan pasti ngalaman kabeh. Pasti pernah gitu. Terus aya anu saking dulu nanti belum tahunna kita karena teknologi belum berkembang, orang kan nggak tahu hubungan intim seperti apa, yang hal-hal dewasa itu kita nggak tahu gitu. Sampai pernah pakai jida rungkul oge, jida tapi kan kami baik, tapi kan sama ayo cie pacaran cie hamil kan resepnya itu. Coba ayeuna anak SD guys. Sebenarnya yang paling enak itu ya ngangon domba. paling seru itu. Paling seru ngangon domba. Jadi sebenarnya ada manfaat tersembunyi ketika kita ngangon ya, menjadi gembala gitu. Karena kenapa banyak beberapa rasul itu dia suka menggembala. Jadi menggembala itu ada banyak manfaat atau hikmah di balik menggembala atau ngangon itu. Pertama adalah kesabaran. Jadi kedua, bagaimana cara si kambing ini tidak kelaparan, tapi juga makan makanan yang halal. Jadi dia jagain, jadi bertanggung jawab. Terus ketika si kambingnya ini makan pohon tanaman orang itu pasti kita diomelin lah. Itu diomelin habis-habisan sama yang punya tanaman. Misalkan dia ngabisin ubi jalar misalkan nih. Ini dan kita lagi main, kita nggak mainin, otomatis kan itu sebuah tanggung jawab kita lepas gitu, tanggung jawab kita lepas dan kita ada konsekuensi, kita bakal diomelin sama betul. Itu didikan saya dari kecil tuh kayak gitu. Jadi diomelin sama yang punya, terus ngejagain kambing, ngejagain supaya si kambing ini apa namanya gemuk, gimana caranya dari ngeluarin dari pagi sampai sore itu ngegembala itu biasanya gitu dari sebelum berangkat sekolah itu udah kita lepasin dulu si kambing, terus pulang sekolah naruh buku terus nyamperin kambing lagi. Itu waktu saya kecil ya. Itu manfaatnya memang melatih kesabaran sih intinya, melatih kesabaran sama tanggung jawab. Udah berapa lama sekarang nggak menggembala lagi?
Kebetulan saya ada domba di rumah buat kurban, nanti bisa minta tolong digembalain. Boleh lah, boleh. Tapi itu mah SD, SD sampai kelas 6. Kelas SMP sih udah. Karena turun-temurun dari saya terus ke adik saya. Banyak manfaat lah ya. Mungkin banyak memandang sih tukang ngongon domba gitu kan, banyak oke. Bahkan jadi bahan bulian untuk sebagian orang gitu Pak. Jadi bahan bulian tuh karena mungkin dia mah orang mampu gitu kan. Dan kebanyakan yang jadi sasaran bulian itu ketika cara mengibai pertama ya orang dia nggak punya, terus beda sendiri yang dibully itu biasanya, atau enggak dia kelebihan berat badan atau kekurangan biasa di fisik gitu kan, atau ya banyak lah jadi bahan bulian. Tapi sebenarnya kalau dibalik itu tuh kayak bapak ngangon domba gitu kan, bahasa Sunda ngangon domba, mengembala gitu kan, banyak manfaatnya gitu. Nah, karena dulu sangat banyak lah gitu. Bukan berarti anak zaman sekarang tidak banyak manfaat, banyak juga, banyak oke Pak yang tukang main HP, main game akhirnya dia jadi atlet game gitu kan, jadi atlet e-sport. Tapi kan banyak juga kan tapi iya kebanyakan lebih nggak ada manfaatnya gitu kan. Ya terus ada juga ya, ada nggak misalkan temen yang suka cerita-cerita yang lucu gitu. Kalau saya ada. Jadi dia bukan cerita teman, tapi memang kejadian di kampung saya. Jadi di kampung saya itu kok kampung saya mulu ya. Nggak ada, bapak yang banyak cerita nama. Nggak apa-apa. Kan pengalaman hidup lebih banyak bapak gitu. Duluan hidup juga bapak gitu. Jadi Tangerang itu kan daerah pabrik ya. Daerah pabrik. Oh udah kerja di pabrik dulu? Enggak. Maksudnya daerah pabrik di mana di sana ada pabrik macam-macam. Termasuk tekstil segala macam, termasuk pabrik caplang. Kalau caplang punya PT Caplang, ya di sana pabriknya. Di daerah Pasar Kemis ada. Nah, ceritanya gini, ada tetangga saya. Jadi dia neneknya itu punya cucu. Nah, cucunya itu adalah kerja di pabrik caplang. Nah, setiap pulang cucunya kerja, si neneknya itu selalu nanya, kamu kerja di pabrik caplang, kayu putih caplang apa gitu. Tapi pulang tidak pernah bawa kayu putih sedikit pun. Tidak selalu dia kalau pulang tuh ditanya sama neneknya, mana kayu putih? Masa sih nggak boleh minta sedikit aja gitu kan itu pabrik kan pasti banyak lah kayu putihnya kan gitu. Nah, terus karena pusing si cucunya itu ditanyain mulu sama neneknya, akhirnya dia berniat untuk mengambil dari pabrik itu. Akhirnya dia ngambil kayu putih ke plastik es mambo, tahu es mambo yang panjang itu plastiknya, dimasukin lah ke situ setengah plastik diikat gitu kan, masukin. Nah kalau keluar pabrik itu kan digeledah sama satpam gitu kan. Nah dimasukin lah sama dia ke kemaluan itu, tapi tidak dimasukin, maksudnya masuk di giginya lah kemaluan ini kan sempak lah. Kan itu cucunya itu kan perempuan nih yang ngambil. Jadi si plastiknya itu kan panjang kecil gitu kan, jadi kalau bisa di wall keras juga lagi ya enggak. Jadi si plastiknya itu kan bisa diginiin gitu kan. Udah ke bawah tiba-tiba digeledah, lolos lah dia gitu kan, lolos. Nah di sana itu kan kalau keluar pabrik otomatis si angkot itu kan dia kan naik angkot nih pulang. Nah angkot itu kan pasti walaupun udah penuh 74 juga tetap aja dimasukin gitu. Nah dia duduk kebetulan di pojok. Udah terus masuk sampai itu penuh angkot itu dia kan duduk gini. Jadi saking penuhnya ini mungkin gitu gijat pecah lah gitu. Si air putih itu panas kebayang. Ya itu kayak putih pecah di kemaluan itu. Iya kemaluan itu udah panas aja, udah kebayang lah ya panas di angkot gitu. Pulang sampai rumah dia bukan nyari neneknya tapi nyari kipas angin. Digambar Kipas angin. Begini ada kipas angin. Ada neneknya, mana kayu putih? Nih. Pusat. Itu mah antara lucu dan menjijikan nih situasi menjijikan itu. Mengerikan tak eta.
Mengerikan bukan menjanjikan. Kebayang kalau dia udah nikah ya. Ada nggak punya pengalaman kayak gitu? Terus banyak tuh sebenarnya. Jangan saya mulu dong ceritanya. Silakan cerita. Kalau saya memang pengalaman, bukan pengalaman, cerita itu tidak selucu bapak sih. Tidak selucu dan tidak sebanyak gitu. Soalnya banyak lupa sih. Udah nanti Ya kalau ngomongin cerita gitu ya banyak gitu cerita-cerita yang menurut saya tuh, apa sih yang memorable lah ya, ingat-ingat terus karena memang kejadiannya lucu gitu. Kejadian yang pertama itu yang kayu putih, terus kedua juga pernah ada yang saya kan di Tangerang itu dulu ya, punya warung si emak tuh punya warung warung sepakol lah gede lah. Di sana itu yang punya warung saya doang, bukan sombong ya, sombong sih. Nggak apa-apa sih. Jadi di kampung itu yang punya si emak doang kan warungnya gitu. Warungnya si emak doang. Nah, situ teh ini masih tetangga saya, tetangga yang lain ya, bukan si yang pabrik caplak itu, mah tetangga yang lain. Nah, dia mungkin baru pertama mens, dia beli softtek ceritanya. Kebalut. Ya pembalut. Dia beli pembalut lah tuh ceritanya. Beli pembalut ke si emak, itu dikasih pembalutnya. Ternyata dia tidak tahu cara pasangnya. Tolong nggak Bapak? Enggak. Kenapa saya bilangnya tidak tahu cara pasangnya? Karena besoknya dia komplain ke si emak. Mak lah saya emang nggak mau beli pembalut lagi. Nah, aku naon, kenapa gitu? Ini saya habis. Hah? Habis gua maksudnya? Jadi kan ada rambutnya habis. Rambutnya habis, jadi dia mah bukan ditempelin ke celana. Dibalikin. Makanya nih buat teman-teman yang lain, kalau misalkan ada yang jualan pembalut lagi, di situ ditempelin gratis biaya pasang. Itu dulu ya. Biar naik ke warung lain. Biar yang nggak tahu jadi tahu gimana cara pasangnya. Enggak, dari obrolan kita ini yang pertama yang bisa diambil dari obrolan kita ini adalah bahwa dari pembahasannya adalah soal tongkrongan loh ya. Soal tongkrongan bisa kita ambil hikmahnya adalah bahwa tongkrongan itu sebenarnya adalah dunia kecil untuk kita belajar bersosialisasi, belajar menghargai diri sendiri, belajar banyak hal, belajar menghargai orang lain juga. Jadi artinya bagaimana kita menyikapi kehidupan kita nanti itu bisa tergambarkan dari kehidupan kecil di tongkrongan lingkungan ya. Artinya memang pesan kecilnya adalah dimanapun kita berada, maka tetap kita menghargai orang lain dan juga menghargai diri sendiri untuk bisa saling berkomunikasi dengan baik. Intinya sih itu kalau pesan dari tongkrongan. Mungkin ada quote tertentu sebelum ditutup nih baik. Kalau untuk quote seberapa banyak pun kekurangan dari temenmu, dia itu pasti punya kelebihan yang kamu sendiri mungkin nggak punya. Itu aja sih. Oke. Ngerti? Ya, sampai jumpa di episode berikutnya. 3D TV Podcast.